Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifur Rahman Deni, guru Sejarah Indonesia SMA Negeri 1 Ngamra. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang masa Orde Baru, materi kelas 12. Yang akan kita bahas, kita fokuskan pada program pembangunan yang dilakukan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, kita mengenal apa yang disebut dengan trilogi pembangunan. Sebagai pokok-pokok pembangunan itu untuk apa? Yang pertama adalah menciptakannya stabilitas nasional. Stabilitas berarti adanya jaminan keamanan, adanya jaminan pekerjaan, adanya jaminan bahwa masyarakat bisa berpenghidupan dengan baik, aman, dan tentram. Yang kedua, adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tentu saja pertumbuhan ini didukung dan disokong oleh perekonomian rakyat. Bukan hanya industri besar, tapi juga adanya jaminan bahwa rakyat pun tumbuh, berkembang, dan mencapai kesejahteraan. Yang ketiga adalah pemerataan pembangunan. Merata dari semua sektor, merata dari semua wilayah, dari Sabang sampai Merauke. Untuk melaksanakan pembangunan ini, pemerintah melakukan prioritas pembangunan yang kita kenal dengan pembangunan jangka panjang dan pembangunan 5 tahun atau yang kita kenal dengan pelita. Nah, dalam pelita yang pertama, tahun 69 sampai 74. Fokus pembangunannya yang pertama adalah pertanian. Mengapa pertanian? Karena masyarakat Indonesia mayoritas adalah para petani. Yang kedua, kita tahu juga pertanian adalah kebutuhan pokok. Tentu saja jika pembangunan pertanian ini berhasil, berarti adanya jaminan kebutuhan pokok rakyat Indonesia akan terpenuhi. Dan yang ketiga, bagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negara agraris. Dengan demikian, pembangunan pertanian ini sangat cocok sekali dengan wilayah Indonesia tersebut. Pertanian ini tentu saja dibangun untuk bagaimana rakyat Indonesia menjadi petani-petani yang modern, yang menghasilkan hasil produksi pertanian bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan pokok, tapi juga menjadi prioritas pembangunan masyarakat, ekonomi kita, dan sehingga Indonesia menjadi negara yang mapan secara perekonomian. Tentu saja ini harus didukung oleh industri. Nah, industri pada pelita pertama ini kita fokuskan pada industri pertanian seperti pabrik pupuk, urea, dan produksi-produksi pertanian lainnya. Pelita kedua kita masih difokuskan pada sektor pertanian untuk menjadikan petani-petani Indonesia menjadi petani yang modern. Nah, sehingga di sini ada BIMAS, ada INMAS, sehingga petani itu benar-benar bisa menjalankannya dengan sangat baik. Kemudian industrinya kita selain industri pertanian juga sekarang kita mengacu pada sektor lain, yaitu bagaimana kita mengolah bahan mentah yang ada di Indonesia ini menjadi bahan baku sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih baik. Pelita ketiga, kita sudah mulai untuk menciptakan swasembada pangan, di mana petani-petani kita dianggap sudah mampu melakukan pertanian dengan baik. Dengan demikian, produksi pertanian semakin meningkat dan kita bisa berharap terjadinya swasembada pangan, yang artinya kita benar-benar mampu memenuhi kebutuhan sendiri, bahkan bila perlu kita bisa mengekspor ke luar. Sedangkan di bidang industri, selain bahan baku, kita juga mengembangkan dari bahan baku tadi menjadi bahan jadi. Jadi, cerita kedua dari mentah menjadi baku, sekarang dari baku menjadi jadi. Pelita keempat, kita masih membangun di sektor swasembada pangan, sehingga benar-benar swasembada pangan ini bukan hanya sekadar sekali, tapi juga ini bisa dipertahankan. Sedangkan di bidang industri, ya, kita sudah mulai menghasilkan mesin-mesin industri, yaitu pabrik-pabrik berat, ya, pabrik-pabrik besar,
sehingga perekonomian kita juga lebih mapan. Dan berita yang kelima, ya, kita semakin mengokohkan sehingga swasembada pangan itu bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekali panen, 2 kali panen, tapi ada jaminan bahwa kita akan melakukan swasembada pangan ini untuk selama-lamanya, karena kita memang memiliki potensi yang besar di bidang pembangunan perekonomian pertanian ini. Nah, sedangkan di industri kita sudah mengembangkan pada produksi-produksi lain sehingga industri kita benar-benar berkembang sehingga setara dengan negara-negara industri lainnya. Nah, dengan demikian pada pembangunan jangka panjang pertama ini adanya keseimbangan antara pertanian dengan industri sehingga Indonesia benar-benar menjadi negara yang mapan. Nah, ini sistem pelita pengenalan 5 tahun sehingga sangat terlihat sekali dalam 25 tahun ini Indonesia diharapkan menjadi negara secara ekonomi adalah negara yang mapan karena didukung oleh perencanaan yang matang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, karakter tanah, penghasilan, mata pencaharian masyarakat, sehingga adanya jaminan bahwa Indonesia akan menjadi negara yang memiliki ekonomi yang baik dan maju. Demikian masalah Orde Baru, bagaimana pemerintah Orde Baru berusaha untuk membangun perekonomian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.